Baik, selamat malam semuanya, shalom. Malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang 2 tokoh di Alkitab. Banyak orang salah mengerti ketika belajar tentang 2 tokoh ini. Kita harus membaca Alkitab itu tanpa, prejudis, tanpa premis, tanpa rasa rasis, harus jujur apa adanya, ya. Nah, makanya kita harus baca kembali Alkitab. Alkitab tidak perlu ditulis ulang, tapi perlu dibaca lagi. Supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Jangan merasa semua sudah pasti benar. Coba nanti kita baca lagi ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami. Bukakan pengertian kami, bukakan hati kami, agar kami bisa belajar dengan jujur, tanpa premis, tanpa prejudis apapun. Agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, agar kami dapat mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita malam ini akan membahas sesi ke-27. Yaitu tentang 2 tokoh di Alkitab. Tokoh yang penting, Ishak dan Ismail. Ada banyak orang ketika bicara soal tokoh-tokoh ini berat sebelah dan tidak membaca apa adanya karena emosi masuk ke dalamnya. Karena prejudis, curiga dan sebagainya masuk ke dalamnya. Nah, kita tidak boleh membaca Alkitab secara demikian. Kita harus jujur membacanya sesuai dengan yang dimaksud oleh Alkitab itu. Jadi jangan memasukkan ide sendiri atau perasaan sendiri. Ini perlu. Sebab kalau seseorang belajar kebenaran, syaratnya ia harus tulus menerima apa saja kata Alkitab. Tidak sedikit-sedikit merasa lebih pintar dari Alkitab. Banyak orang bisa menyalahkan Alkitab, padahal ia belum belajar. Aneh memang. Kalau orang sudah belajar pasti tidak pernah menyalahkan. Orang tidak belajar menyalahkan memang. Nah, begitu. Oke. Eh, Malam ini topiknya tidak selesai dalam satu pertemuan. Jadi Bapak Ibu sabar saja, nanti mungkin tidak banyak pertanyaan karena belum selesai. Nanti kita lanjutkan Rabu depan bagian kedua, ya. Oke, kita buka dulu slide-nya. Ya. Kita harus baca Alkitab di banyak narasi kali ini, malam ini. Kita buka Kejadian pasal 15. Sebentar ini sirinya nyala ini. Oke. Kejadian pasal 15 dari ayat kedua. Abraham ketika itu namanya masih Abram. Saya bacakan ya. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Menurut pikiran Abram, ia akan mati tidak punya anak. Mengapa? Kita sudah belajar di pertemuan kita yang lalu bahwa Sarai istrinya mandul. Jadi tidak mungkin punya anak. Ya. Di samping itu ia sudah tua.
Di ayat ketiga, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi kalau tidak punya anak, dia menunjuk ahli waris dari seorang hambanya, tentu hamba yang baik, ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Maksudnya Eliezer tadi, hamba dari Abram ini, nggak akan jadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Untuk mendukung pernyataannya itu, Tuhan membawa Abram keluar, lalu berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau kita baca Alkitab, jangan letterleks. Maksudnya, Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Itu benar. Kalau seperti bintang-bintang, lalu seorang saintis kalau membaca ayat ini, oh bintang-bintang ada sekian miliar. Sedangkan keturunan Abraham cuma berapa juta hari ini. Nggak cocok, Pak. Itu namanya suka cari salah, bukan mencari kebenaran. Kalau kita baca Alkitab itu harus mencari konteksnya. Hari itu yang dimaksud itu banyak. Alkitab ditulis dengan gaya bahasa, dengan cara-caranya sendiri. Jadi kalau bintang-bintang itu jutaan juga sudah tidak bisa dihitung. Cocok juga sih. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah adalah manusia yang menggunakan pikirannya hari ini untuk mengerti Alkitab hari itu. Nah, itu pasti salah, ya. Oke, ayat ke-6 ini merupakan satu kebenaran yang kita harus benar-benar hayati. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram dikasih tahu Tuhan bahwa keturunanmu akan banyak. Lihat bintang di langit, kamu bisa hitung nggak? Abram tentu tidak bisa hitung sampai jutaan. Buktinya sampai hari ini bangsa Israel keturunan Abram jutaan jumlahnya. Buktinya bangsa-bangsa lain di luar Israel yang disebut-sebut Alkitab hari ini lenyap. Mana ada bangsa Edom, bangsa-bangsa lain yang di Alkitab sudah tidak ada. Tapi Israel masih ada sampai hari ini. Ya. Jadi Abraham mengerti benar bahwa istrinya mandul dan sudah tua. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan keturunanmu akan banyak sekali. Dan itulah Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Itulah iman Abraham. Percayanya Abraham itu bukan percaya dengan mulut saja. Kan sudah terbukti sejak awal. Abraham disuruh keluar dari Ur, kota Ur Kasdim. Di mana ia bisa hidup enak di sana, disuruh keluar, keluar juga dia. Meskipun belum tahu kota tujuannya. Iman Abraham begitu percaya dengan Tuhan. Ya. Lalu di ayat ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya waktu Terah, ayah Abraham, membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, sebenarnya Abram yang memberitahu ayahnya bahwa Elohim memberitahu Abram supaya keluar dari Ur Kasdim. Itu jawabannya di ayat ini. Makanya kalau membaca Alkitab, satu ayat dengan ayat yang lain itu bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi.
saling menjelaskan, saling komplement, ya melengkapi, ya. Oke, Abram nanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ya, dijawab oleh Tuhan, ya. Mmm, ada yang lebih penting, ada yang penting lagi nih poin-poinnya. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Ini nubuatan bahwa keturunan Abram suatu hari akan dijadikan budak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kita tentu tahu yang dimaksud siapa. Bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nanti di masa depan akan terjadi itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, hanya Alkitab yang menulis soal nubuatan. Dan itu pasti cocok. Buku-buku lain tidak pernah ada nubuatan. Mengapa? Salah satu bukti lagi bahwa Alkitab firman Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang mengetahui masa depan. Setan tidak bisa membaca masa depan. Setan tidak bisa membaca pikiran kita. Tidak bisa. Ya. Jadi kita harus belajar dengan lengkap. Oke, yang penting lagi adalah ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini." Ya. Jadi rupanya Abram eh, sering berdialog dengan Tuhan Allah, sering berdialog dengan Abram. Abram sosok yang luar biasa, sering diajak ngomong, ya. Di ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini." Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi sebenarnya Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan itu, mulai dari Mesir, sungai itu, ke Efrat. Ya, luas daerahnya. Dan itu menjadi milik keturunan Abram. Itu janji Tuhan. Kalau hari ini diperebutkan, ya itu menjadi masalah memang. Tapi janji Tuhan demikian. Nah, Bapak Ibu makanya kalau baca tidak boleh letterless. Yang jelas Kanaan menjadi milik Israel memang. Meskipun terjadi konflik di sana sini ya. Oke. Nah, kemudian sebentar kita lihat lagi slide berikutnya. Di pasal berikutnya, Kejadian pasal 16. Ini kita belajarnya tidak urut pasal, tapi per tema ya. Nanti semua pasal juga kena sih. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Itu cerita tentang Hagar dan Ismail. Ya, coba kita baca. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, tidak boleh satu ayat. Berkali-kali saya sudah bicara ya. Harus per tema. Oke, saya bacakan. Kejadian pasal 16 mulai dari ayat yang pertama ya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, belum punya keturunan. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Rupanya Sarai inisiatif, tidak percaya dengan janji Tuhan. Sarai ingin membantu Tuhan rupanya. Makanya Sarai berkata gini, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Abram disuruh menghampiri Hagar, budaknya yang ia peroleh dari Mesir. Ingat ya di pelajaran kita yang lalu, Abram pergi ke Mesir dan diberi hadiah banyak oleh Firaun. Salah satunya diberi hamba-hamba, tentu salah satunya Hagar, ya. Oke. Nah, eh, jadi Sarah punya inisiatif. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku kelahiran anak, karena itu baiklah kau hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah ini pakai pikiran sendiri nih, Sarai. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, ini tentu bukan perbuatan yang boleh ditiru. Sebab ini adalah budaya hari itu. Ingat, kalau baca Alkitab perhatikan latar belakangnya. Ini adalah budaya hari itu di mana masih ada perbudakan manusia. Seorang budak itu milik tuannya secara mutlak, termasuk hidupnya. Seorang budak tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Jadi tuannya bisa memperlakukan apa saja terhadap budaknya. Hari itu, ingat baik-baik ya. Nah, lalu Abram mengambil Hagar menjadi istrinya. Istri dari hamba. Sebenarnya itu lebih tepat gundik. Ya. Oke, ayat keempat. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ini kesalahan Hagar ini. Maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi seorang hamba tidak punya hak apa-apa. Dijadikan gundik oleh Abraham, lalu mengandung. Tapi ia memandang rendah tuannya, nyonyanya, yaitu Sarai. Tentu saja ini kesalahan besar. Seorang hamba kok memandang rendah nyonyanya. Karena Sarai mandul, dipandang rendah. Ya. Ayat kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ya jelas, mengapa? Karena Abram kepala rumah tangga. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarai rupanya dihina oleh Hagar. Lalu ayat 6-nya, kata Abram kepada Sarai, ya, sebentar. Jadi ayat ke-6-nya kita baca perlahan ya. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Nah ya, ini zaman itu memang begitu. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh Sarai, tapi ia menindas Hagar. Karena Hagar kurang ajar terhadap nyonyanya ini, memandang rendah. Lalu Sarai diberi wewenang oleh Abram untuk memperlakukan budaknya ini apa saja. Hari itu memang boleh memperlakukan apa saja. Akhirnya Sarai menindas Hagar.
Ini kalau dilihat dari kacamata hari ini tidak boleh ya. Nggak boleh menindas siapapun, alasannya apapun. Tidak boleh ya. Oke, makanya kalau belajar itu jangan hanya perjanjian lama. Harus dilihat perjanjian baru, harus dilihat hukum yang terbaru menurut Tuhan Yesus ya. Oke, nggak apa-apa kita lanjutkan dulu. Akhirnya Hagar lari dari rumah Sarai. Ia lari ke padang gurun. Di ayat ketujuh, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu ada malaikat yang bertemu dengan menemui Hagar. Malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Kata malaikat Tuhan ini, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, disuruh kembali. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini kalau orang zaman sekarang membaca agak aneh ya. Hamba yang ditindas ini lari, disuruh kembali supaya ditindas oleh nyonyanya. Ingat, hari itu seorang budak itu milik tuannya, milik nyonyanya. Ya, meskipun praktek hari ini tidak boleh. Ini kan cerita di zaman Abram. Malaikat Tuhan juga menyuruh Hagar untuk kembali ke Sarai, biarpun ditindas. Ini merupakan ujian bagi Hagar. Apakah ia nurut terhadap malaikat Tuhan ini atau tidak? Bapak Ibu perlu perhatikan malaikat Tuhan. Istilah malaikat Tuhan di sini agak berbeda dengan malaikat yang biasanya. Malaikat Tuhan dalam Alkitab kita, terjemahan baru, LAI, dipakai kata malaikat M-nya besar. Tuhannya huruf besar semua. Ini bukan malaikat biasa loh Bapak Ibu. Malaikat Tuhan di sini itu Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai. Malaikat yang disembah. Suatu hari kita akan buat topik khusus tentang malaikat Tuhan. Mal'ah Adonai. Supaya Bapak Ibu mempunyai pengertian yang lengkap. Hagar mengerti bahwa yang menemuinya itu adalah Mal'ah Adonai. Malaikat Tuhan huruf besar. Lalu malaikat Tuhan ini memberkati Hagar. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi Hagar pun diberkati. Hari itu kalau namanya berkat itu salah satunya adalah keturunan. Itu berkat. Hari itu ya. Nah, jadi rupanya Hagar juga diberkati oleh malaikat Tuhan ini. Akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Ya. Oke. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar, kepadanya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ismail artinya El di situ Allah, bentuk tunggal, artinya Allah mendengarkan. Ismail ya. Nah, jadi
ayat 12 ya. Seorang laki-laki, ini adalah penjelasan dari sebelumnya, Ismail maksudnya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini ayat ini bermasalah. Apa maksudnya keledai liar? Banyak orang mengartikan keledai liar itu, wah liar lakunya. Kalau kita cek di Alkitab, di berbagai versi, kalau dalam bahasa Indonesia sudah jelas ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, tingkah lakunya seperti keledai liar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, he will be a wild donkey of a man. Ia akan menjadi seekor keledai liar. Tapi itu figuratif ya, yang tingkah lakunya maksudnya seperti itu. Dalam terjemahan ESV, and he shall be as a wild as among men. Waduh, kata-katanya kasar ya. Oke, jadi hampir semua terjemahan seperti itu. Nadanya negatif. Kelakuannya seperti keledai liar. Negatif bukan? Tapi saya cek di websitenya Ortodoks, ya, yaitu komentari dari Rabbi Rashi di kabat.org. Terjemahnya berbeda loh. And he will be a wild donkey of a man. Hampir sama terjemahnya. Tetapi penjelasannya bukan negatif. Bukan. Keledai liar itu maksudnya keledai yang lepas di alam. Jadi belum tentu negatif. Menurut komentari Rashi, Rabi Yahudi. Tapi kalau kita baca Alkitab, lagi-lagi kita harus melihat konteksnya. Ya. Ya bisa saja maksudnya itu. Tetapi konteks berikutnya, menurut Rasi juga, his hand will be upon all. Tangannya akan tidak cocok, akan berantem terhadap yang lain. And everyone hands upon him. Semua. And before all his brothers he will dwell. Saudara-saudaranya juga. Jadi rupanya yang manapun penjelasannya bahwa keledai liar itu bisa yang dimaksud negatif, atau keledai liar itu yang dimaksud adalah keledai yang lepas di alam, tidak negatif. Tetapi kalimat berikutnya tetap negatif. Ya. Nah, demikianlah nanti anak itu, misalnya itu tidak negatif. Nggak apa-apa. Keledai liar itu adalah keledai yang lepas di alam. Boleh. Tapi berikutnya tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Waduh, kalau lihat kalimat ini, ia memang tingkah lakunya seperti itu. Ya. Nah, jadi cara baca Alkitab harus apa adanya. Jadi begitu. Nah, di ayat ke-13-nya, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Hagar yang sering tidak dipandang mata oleh orang Kristen. Ia menamakan Tuhan dengan panggilan El Roy. Luar biasa ya. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roy. El yang melihat aku. Waduh. Hagar ini luar biasa loh. Ditemui oleh Mal'ah Adonai. Tokoh luar biasa sebenarnya. Dan sumur di mana tadi Hagar ditemui oleh Mal'ah Adonai tadi, Hagar menamainya Lahai Roy. Kemudian Hagar melahirkan Ismael yang artinya didengar oleh El.
didengar oleh Allah. Hal itu terjadi ketika Abram umurnya 86 tahun. Waduh, sudah kakek-kakek ya. Dia baru punya anak Ismail dari budaknya yang namanya Hagar. Akhirnya Hagar kembali ke nyonyanya. Artinya apa? Hagar baik atau tidak? Sangat baik, sangat taat. Hagar disuruh kembali supaya ditindas, harus disuruh nurut. Hagar nurut. Wah, luar biasa loh. Lagi pula Hagar ditemui oleh malaikat Tuhan ini. Istimewa artinya. Jadi akhirnya Hagar taat. Hebat ya. Meskipun ditindas, ia taat. Itulah tokoh Hagar akhirnya melahirkan Ismail yang seperti keledai liar. Yang akan bermusuhan dengan banyak orang. Itu kita tadi sudah bahas. Oke, itu ayat 16. Jadi lahirnya Ismail. Lalu Hagar diusir, tapi Hagar kembali. Ya. Berikutnya adalah tentu saja ayat 17. Di ayat 17, ketika itu Abram sudah berumur 99 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau tadinya Abram itu umur berapa ya? Waktu waktu melahirkan Ismail umur 86. Lalu di umur 99 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan baik-baik. 86 tahun punya anak Ismail. Lalu di umur 99 tahun belum punya anak Ishak. Jadi berapa tahun itu sejak Ismail? 86 ke 99, 13 tahun. 13 tahun sudah berlalu, tapi Sarai tidak pernah hamil. Ya. Pada waktu Abram umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri, mengadakan perjanjian dengan Abram. Abram ini tokoh luar biasa loh, Tuhan sering menampakkan diri pada Abram. Nama Abram lalu diubah. Abram artinya bapak yang luhur, diubah menjadi Abraham. Artinya bapak sejumlah besar bangsa. Bapak Ibu harus ingat, setiap nama di Alkitab itu bukannya tanpa arti. Di samping arti dari nama itu, artinya misi orang itu berubah. Hidupnya harus berubah sesuai dengan namanya. Ingat, nama bukan sekedar nama panggilan di Alkitab. Nama itu mengandung arti yang merupakan misi hidup si empunya nama. Seringkali nama diberikan sekaligus misi barunya. Abram diberi nama Abraham oleh Tuhan. Mengapa? Supaya menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Begitu ya. Keturunanmu akan sangat banyak. Seluruh tanah Kanaan akan diberikan menjadi milik keturunan Abraham selamanya. Ini janji ini diulang-ulang terus loh, Saudara. Perhatikan baik-baik. Ya. Perjanjian sunat ini menjadi perjanjian yang kekal. Dan akhirnya nama Sarai, yang artinya putriku, diubah menjadi Sarah atau Sarah, Tuan Putri. Jadi bukan cuma putriku, putri semua bangsa, sejumlah besar bangsa. Namanya juga diubah. Sarai. Ya. Oke. Di dalam Kejadian pasal 17 ini, kalau kita baca secara urut, ya, sebaiknya kita baca. Mulai dari ayat 1 ya. Ketika Abram berumur 99 tahun,
Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Perhatikan baik-baik. Sejak dulu Tuhan sudah memerintahkan supaya manusia itu hidup tidak bercela. Abram juga diperintah supaya hidup tidak bercela. Apalagi di zaman perjanjian baru. Abram saja disuruh hidup tidak bercela oleh Tuhan. Jadi Abram bukan ditentukan imannya oleh Tuhan. Ya Abram beriman aja deh. Kalau ini tidak, bukan. Itu keputusan pribadi. Makanya Abram disuruh hidup tidak bercela. Meskipun Abram masih ada celanya akhirnya. Di awal-awal maksud saya. Jadi iman atau perbuatan kita itu tergantung kita. Bukan ditentukan Tuhan seperti nasib atau takdir. Bukan. Atau namanya dalam bahasa teologi predestinasi. Tidak. Abram diperintah supaya hidup tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ingat, perjanjian selalu ada dua pihak minimal. Dalam hal ini perjanjian antara Tuhan, dengan Abraham. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 4. Dari pihakku. Nah ini dia. Kalau perjanjian itu ada pihak Allah, ada pihak manusia. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Gitu ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Abram ditetapkan, diangkat menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8 diulang lagi itu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, itu adalah pihak dari Tuhan. Itu bagian Tuhan yang harus kerjakan. Itu kata Tuhan. Apakah manusia ada bagiannya? Tentu saja. Manusia itu ada bagiannya. Dalam setiap perjanjian ada bagian masing-masing pihak. Bukan Abraham ditentukan selamat. Nggak ada seperti itu di Alkitab. Coba baca baik-baik ayat berikutnya. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abram. Dan pihakmu, nah ingat nih. Siapa pihakmu itu? Abram. Siapa yang harus lakukan? Abraham, bukan Allah. Itu Abram yang harus lakukan. Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Abram yang harus taat. Jangan berpikir Allah yang menentukan. Allah yang menentukan aku begini memang. Enggak, kau sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan bagaimana kita hidup. Ini buktinya tertulis. Dari pihakmu kata Tuhan, kau harus pegang perjanjian itu. Kan begitu. Jangan dirubah-rubah Alkitab. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan mengubah-ubah Alkitab. Nah, demikianlah perjanjian sunat itu dibuat. Tapi kita ingat sekali lagi, pembacaan ini tidak boleh letterlox. Coba kita baca ayat 13-nya, ini penting sekali. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Coba bayangkan, perjanjian kekal.
Hari ini sunat sudah tidak penting lagi. Alkitab mencatat yang penting sunat hati. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh letterlek. Harus dilihat konteks dekatnya, harus dilihat konteks jauhnya, harus dilihat apakah hukum atau peraturan atau ayat atau pasal ini dirubah di masa depan oleh Tuhan. Sebab Tuhan berdaulat untuk mengubah, menyempurnakan, atau bahkan membatalkan. Terserah kedaulatan Tuhan. Khusus yang sunat ini jelas-jelas dibatalkan menjadi tidak penting. Padahal perkataannya menjadi perjanjian yang kekal. Kita harus ingat, bukan sunatnya yang kekal, perjanjiannya Tuhan yang kekal. Tapi untuk sunatnya itu nggak penting. Karena yang penting sunat hati. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita harus baca Alkitab, harus mengerti. Supaya tidak salah mengerti. Jadi Abraham berumur 99 tahun ketika disunat. Waduh, kakek-kakek disunat ya. Tapi zaman itu memang begitu. Nah, Tuhanlah yang memerintahkan hal itu. Abraham lagi-lagi sangat taat. Ismail dan Abraham disunat. Seluruh laki-laki di rumahnya disunat. Bayi yang baru lahir dia akan sunat pada hari ke-8 nantinya. Abraham sangat taat. Kalau kita belajar tokoh-tokoh iman, itu semuanya taat. Mau mendapatkan janji atau tidak, tetap taat. Ya, oke. Nah, apalagi? Coba kita lihat slide-nya ya. Hmm, ya, ada yang istimewa kita perlu bahas di ayat ke-17. Kejadian 17 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa lalu tertunduklah Abram. Tunggu, kita harus mulai dengan ayat 15. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu, nah ini ayat 17-nya. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkin nggak ya? Aku kan umurnya 100 tahun kalau misalnya punya anak tahun depan. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nenek-nenek umur 90 tahun sudah tidak mens, sudah berhenti tidak subur. Bisa nggak punya anak? Di sini diceritakan Abram tertunduk dan tertawa. Tertawa di sini, tertawa menertawakan karena tidak percaya, lucu, atau tertawa bahagia. Lagi-lagi kita harus lihat seluruh teks. Seluruh teks bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Di situ jelas bahwa sama. Abraham fell face down. Yang menundukkan kepala, he laughed, tertawa. Tertawanya ini tidak percaya atau bahagia? Kalau kita lihat kalimat berikutnya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Mengapa Abraham tertawa? Banyak orang mengartikan tertawanya itu sebagai ngeledek, nggak percaya, lucu. Masa aku udah tua, kok bisa punya anak? Masa Sarah udah nenek-nenek 90 tahun kok punya anak? Begitu. Itu interpretasi pada umumnya.
Tapi lagi-lagi saya cek ke khabat.org, komentari dari Rabi Rashi, ini adalah, interpretasi dari saudara kita yang ortodoks, ya. Di situ diterjemahkan, "And Abraham fell on his face and rejoice." Abraham menundukkan kepala dan sangat bahagia, rejoice. Mereka mengartikannya demikian. Abraham menunduk bahagia, tertawa bahagia. Tapi kalau ia tertawa bahagia mengapa? Pertanyaannya, dia meragukan, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun bisa melahirkan, bisa mengandung? Ya, yang mana saja interpretasinya tidak masalah, tidak mengganggu cerita keselamatan. Terserah yang mana saja. Kalau saya nggak terlalu masalah yang begini-begini. Oh, mungkin tertunduknya itu memang dia tertawa karena aku udah tua, lucu kali gitu. Bisa, tapi kalau para Yahudi ortodoks mengatakan, "Enggak, itu gembira." Ya bisa juga, tapi kalimat berikutnya lebih cocok kalau Abraham bukan ragu ya, lucu aja gitu. Sebab Abraham tidak pernah ragu tentang, eee, firman Tuhan. Cuma yang soal Ismail tadi, karena Sarah yang suruh ya, tidak pernah ada ide dari Abraham sendiri. Nah, begitu ya Bapak Ibu kalau baca Alkitab, demikian. Nah, di ayat ke-18 kita lanjutkan, ayat 18 ya, ayat 1 sampai 15, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ini tentang Allah yang berjanji mengulang lagi soal janjinya itu. Kita harus teliti bacanya, perhatikan baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang menampakkan diri? Tuhan, Tuhan huruf besar. Dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Tiba-tiba Tuhan tampil. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ingat, salah satunya Tuhan. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham bertemu dengan 3 sosok, 2 malaikat biasa, satu tentu Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan huruf besar ya. Dan di ayat 1 dijelaskan Tuhan yang menampakkan diri. Nah, oke. Nah, eee, lalu Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Abraham sangat melayani ketiga tamunya tersebut, ya. Ia me ber Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Disuruh masak-masak, mau disambut tamunya. Luar biasa ya, luar biasa ini. Nah, eee, macam-macam, disediakan macam-macam. Ayat 9, lalu kata mereka kepadanya, kata ketiga tamunya itu kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan dari pintu kemah yang di belakangnya. Sarah rupanya mendengarkan ngintip-ngintip gitu.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Bapak Ibu tahu umurnya Abraham ketika ditemui oleh ketiga tamunya ini, malaikat Tuhan dan Tuhan, itu Abraham 99 tahun, Sarah 89 tahun. Jadi kalau mereka berjanji Sarah akan punya anak, maka Abraham ketika Ishak lahir, nanti Abraham umurnya 100 dan Sarah 90. Itulah sebabnya ketika Sarah, tentu saja Sarah sudah mati haid. Itulah sebabnya ketika Sarah mendengarkan itu dari balik kemahnya itu, inilah respon Sarah di ayat ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan birahikah aku? Sudah tua sekali. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Rupanya Sarah memanggil Abraham tuanku. Tuanku sudah tua, dua-duanya sudah tua. Mungkinkah Sarah tertawa dalam hatinya? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Rupanya Tuhan atau malaikat ini tahu Sarah tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Diulang lagi itu kalimat itu. Ini serius nih. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Bapak Ibu sekalian, makanya jangan cukup suka bohong, ketahuan Tuhan. Sarah bohong ketahuan Tuhan. Ya, ini Sarah takut juga sih ketahuan. Ketika ketahuan Sarah takut. Lalu persis seperti yang dikatakan oleh tiga tamunya Abraham ini, Tuhan sendiri bahkan, kelahiran Ishak terjadi tahun depan di waktu yang sama. Itulah Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kita harus baca itu Kejadian 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Ishak artinya tertawa. Yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Tuhan dalam perjanjian itu. Perjanjian sunat maksudnya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua. Pada masa tuanya. Kita tidak tahu apakah hari itu ada yang berani menertawakan Abraham dan Sarah. Harusnya tidak ada yang berani. Tapi memang itu ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham yang sudah tua, Sarah yang sudah nenek-nenek, sudah mati haid, sudah layu kata Alkitab. Apakah mungkin menyusui? Ya, ini benar-benar keajaiban.
Kalau ini bagian Tuhan yang lakukan, Tuhan yang menolong. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia, ingat baik-baik itu. Nah, Sarah pernah berbuat salah. Ia mencoba pakai pikirannya sendiri memberikan Hagar, mungkin itu yang dimaksud Tuhan. Bukan, yang dimaksud Tuhan adalah jelas eksplisit namanya harus lahir dari Sarah, bukan dari Hagar. Tapi ingat ya, Tuhan juga memberkati Hagar. Hagar taat juga disuruh kembali. Anak perjanjian itu adalah Ishak, jelas itu eksplisit. Nanti kalau kita belajar Alkitab terus sampai belakang, ayat-ayat sampai perjanjian baru dan sebagainya, akan terbukti secara konsisten bahwa Alkitab itu mengajar sehingga garis keturunan Mesias atau juru selamat itu melalui Ishak. Itulah sebabnya Allah orang benar disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di mana-mana orang menyebut Allah itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak pernah Allah siapa gitu, enggak pernah. Tidak pernah juga disebut Allahnya Ismail. Yang terkenal adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kisah ini tentu masih panjang, tapi ingat kita sedang menelusuri silsilah keturunan Sang Juru Selamat. Bagaimana Allah bekerja memenuhi Injil yang pertama, yaitu Injil keselamatan. Sebab melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa akan diberkati. Ingat itu ya, tentu saja bukan berkat jasmani, itulah berkat keselamatan. Nah, suatu hari kita akan sampai di sana. Abraham, Ishak, Yakub. Amin ya. Ya. Nah, waktunya tidak cukup, kita akan lanjutkan Rabu depan bagian kedua. Ishak, masih tentang Ishak dan Ismail. Ini kisah sangat menarik dan banyak sekali kebenaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini, aku sudah tahu Ishak dan Ismail itu ceritanya begitu. Hati-hati. Firman Tuhan itu kalau kita baca ulang dan kita semakin mengerti, ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang melengkapi pengertian kita yang terdahulu. Ya, Bapak Ibu jangan berhenti belajar, Tuhan pasti berkati. Terutama pencerahan. Jadilah orang-orang yang tercerahkan. Jangan hidup dengan premisnya sendiri. Jangan hidup dalam kegelapan. Amin. Amin. Oke, baik. Kita lanjutkan seperti biasa dengan tanya jawab. Tetapi kali ini tidak usah banyak-banyak ya, karena belum selesai. Bagian 2 Rabu depan. Oke, co-host silakan Ya, dibuka tanya jawabnya. baik. Terima kasih Pak Wisnu atas penjelasannya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, Ibu Lilis Bernardi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu Ribka. Shalom Pak Widnyo. Shalom. Ya, Pak, pertanyaan saya dari Kejadian 17. Di situ di ayat 7 dikatakan bahwasanya aku Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yep. Nah, pertanyaan saya adalah berarti kan seharusnya sesembahan Ismail itu adalah Yahweh, Allah yang benar ya Pak? Benar. Harusnya demikian. Nah, karena background saya adalah Islam juga, jadi di sini sebenarnya kok bisa, maksudnya gini, sebenarnya ada juga orang yang keturunan Ismail itu yang masih menyembah Yahweh, itu masih ada kemungkinan ya Pak? Tentu. Nanti kalau kita baca terus Alkitab, sejarah, historis, kita akan menemui
orang-orang yang namanya Ismail, kemudian kita akan menemui keturunan Ismail juga ada, dan mereka menyembah Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Coba Oh, oke, baik perhatikan Pak. Karena baik-baik. kan Hagar ditemui oleh Tuhan kita, Tuhan yang sama loh itu. Lalu Hagar menamainya ya, Elroy. Oh, coba bayangkan. Masa Hagar ke Allah yang lain? Nggak mungkin. Pasti Hagar, ia Elroy, ia melihat aku. Wah, pasti Hagar senang banget tuh ketemu Tuhan. Ya, berarti artinya keturunan Ismail itu yang juga mengakui bahwasanya uh, artinya di sini ada miscommunication atau missing link yang dimana akhirnya waktu zaman dahulu saya juga menganggap bahwa anak Abraham yang diberkati itu adalah Ismail gitu, anak tertuanya. Berarti ada misunderstood ya Pak ya di antara keturunan itu tentang mengenai siapa Allah yang benar yang disembah itu ya Pak. iya betul. Jadi kalau Alkitab mencatat secara konsisten bahwa Allahnya Ishak itu Abraham, ya itulah yang menemui Hagar. Itulah yang nanti Baiklah. di Rabu depan yang menemui Hagar dan Ismail. Ya. Allah yang sama, memangnya ada Allah yang lain? Nggak ada. Nah, ya. Baik. Oke. Ada yang ditanyakan Terima lagi? kasih Pak untuk konfirmasinya. Oke, baik. Silakan. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi? Iya. Oke, bagus. Karena ini belum selesai sebenarnya. Jadi Bapak Ibu harus sabar. Ingat, tadi Bapak Ibu suka mengabaikan Hagar ya. Padahal Hagar itu ditemui Tuhan langsung. Bahkan Hagar nurut, taat ketika disuruh kembali ke nyonyanya. Nanti kita akan lihat apakah Ismail dan Ishak akhirnya berperang gitu. Banyak orang nggak baca Alkitab sih. Nggak teliti waktu membaca Alkitab. Kata orang, waduh, ini kalau pengkhotbah seperti itu mengerikan. Makanya Bapak Ibu, dengan adanya online Bible Study ini, mari kita belajar sama-sama. Saya juga periksa ulang isi Alkitab sebenarnya bagaimana sih, gitu. Ya, saya percaya kalau kita belajar dengan benar, Tuhan disukakan. Oke, amin ya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, malam sudah semakin larut, tapi kami sungguh merasa bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu dengan benar. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ampuni segala rasa-rasa perasaan kami yang tidak benar. Tuhan, kami mau belajar. Berkati program ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dunia, melalui radio, melalui internet, melalui banyak media, agar banyak orang diberkati, agar banyak orang mengalami pencerahan, mengalami perubahan mindset, perubahan cara pandang, perubahan filosofi hidupnya, perubahan pola hidupnya. Bapa di surga, secara khusus hamba berdoa untuk banyak tangan yang mendukung program ini. Berkati mereka juga, agar melalui hidup mereka, pekerjaan Tuhan menjadi semakin efektif. Sehingga makin banyak orang mendengar firman-Mu. Sebelum kami sudahi, kami mau sambut berkat yang turun dari Tuhan. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, sebelum kita sudahi, kita buka dulu yuk. Ini kita pakai galeri ya, biar dilihat lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, bersambung Rabu malam di minggu depan ya. Kita
pastikan Bapak Ibu mengikuti terus. Kalau nggak sempat juga nggak apa-apa, ikuti lewat YouTube. Bagikan ke banyak orang, bagikan, toh gratis tinggal bagi aja kan. Jadilah berkat. Berkat itu tidak harus berkhotbah, membagikan link ini juga boleh. Kita juga tidak cari apa-apa. Kita cuma mau membagi kebenaran. Bapak Ibu harus jadi alat di tangan Tuhan. Amin ya. Oke. Sebelum kita sudahi, kita foto sebentar ya. Nah, tampil dulu semua. Kalau foto langsung semangat semua. Wah. Oke, sebentar. Aduh, mantap nih. Ya. Ada itu kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini halaman pertama nih. Halaman kedua mau tampil semua? Oh, tampil. Baik. Saya foto ya, nanti kita taruh di sosial media deh. 1, 2, 3. Mantap. Sebentar ya. Halaman 3. Ya, tampil lagi. Ini ada teman saya nih, Bu Lucia. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Bentar, saya kayak tukang foto lama-lama. Halaman keempat. Wah, mantap, masih tampil semua. Ya, 1, 2, 3. Yes. Sebentar. Halaman berikutnya, halaman 5, ya udah nggak tampil. Cuma nama-nama aja. Ya sudah nggak apa-apa, halaman berikutnya lagi ada lagi nggak? Nggak ada juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ada 5 halaman yang ada gambarnya, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan berkati kita semua. Jaga kesehatan, umur panjang untuk Tuhan. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.